Pemerintah resmi menunda pencairan program bantuan subsidi upah atau subsidi gaji sebesar Rp600.000 per bulan. Sedianya tahap pertama cair pada tanggal 25 Agustus hari ini. Penundaan pencairan bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Penyaluran bantuan untuk pekerja non-ASN dan BUMN yang menjadi anggota BPJS Tenaga mundur karena ada proses yang masih harus dilakukan oleh pemerintah. Setelah menerima data yang sudah divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah masih membutuhkan waktu untuk memastikan kesesuaian data paling lambat 4 hari kerja. Sejauh ini pemirsa, Kementerian Tenaga Kerja sudah menyerahkan data sebanyak 2,5 juta calon penerima bantuan. Rp2,5 juta calon penerima bantuan sosial subsidi upah sebesar Rp600.000 hari ini harus gigit jari karena pembayaran tahap pertama yang sedianya dilakukan ditunda. Ya, ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh pemerintah atas penundaan ini. Untuk lebih mengetahui alasan mengenai penundaan pencairan bantuan ini pemirsa, kita akan berbincang langsung dengan Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah. Selamat sore, Ibu Ida. Selamat sore. Ya, Bu Ida, ini calon penerima ingin mengetahui alasan sedetail-detailnya yang menjadi penyebab penundaan pencairan bansos subsidi upah, Ibu Ida. Iya, saya perlu jelaskan bahwa di launching hari ini atau di hari Kamis, seluruh proses dan prosedur tetap harus dilalui. Misalnya di launching hari ini pun tetap saja proses validasi data, kemudian checklist dari data yang sudah divalidasi oleh BPJS Tenagakerjaan harus kami lakukan. Bukankah memang menjadi concern semua kita agar validasi data itu benar-benar ada dan akuntabilitas juga terjadi, sehingga memang kami sejak awal memang misalnya launching hari ini ataupun 2 hari lagi itu tetap saja kira-kira transfernya bisa dilakukan pada akhir Agustus ini, dan kami insya Allah akhir Agustus ini setelah 2,5 juta pertama data nomor rekening sudah diserahkan oleh BPJS Tenagakerjaan, kami akan checklist. Waktu yang disediakan di Dukcapil itu adalah maksimal 4 hari untuk melakukan checklist dari batch per batch-nya. Jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman pekerja bahwa memang ini adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa subsidi ini sampai ke tujuan. Baik, kalau untuk proses pencairan, Bu, sebenarnya kendala apa yang dihadapi? Apakah ada data yang fiktif, data yang tidak sesuai dengan 2,5 juta calon penerima bantuan, Bu Ida? Tidak ada kendala, Mas. Tapi sementara ini dari 2,5 juta itu ternyata masih ada data yang belum secara sempurna datanya ada. Kami ada beberapa data yang ternyata nomor perusahaannya belum lengkap diisi, sehingga setelah dicek ternyata nomor perusahaannya belum ada. Misalnya itu sih kami kembalikan. Tidak banyak dari 2,5 juta itu, sementara kami temukan sekitar 9 ribuan yang harus kami kembalikan. Jadi benar-benar sebenarnya kami ingin mengikuti concern semua pihak bahwa bantuan ini akan sampai kepada mereka yang berhak. Ya, Ibu, ini kan ada 9.000 data yang dalam hal ini membuat akhirnya tertunda begitu ya pencairan dana BLT ini. Mbak, saya mohon maaf ya, sepertinya tertunda itu kurang pas ya sebenarnya. Ini proses yang harus dilalui. Okay. Jadi seperti kami kan memang launching bisa kami sampaikan bisa insya Allah hari ini, tapi kan proses itu kan tetap aja transfer itu kami rencanakan akhir Agustus ini setelah semua validasi data dilakukan, checklist sudah dilakukan. Oke, artinya tidak ada kata tertunda begitu ya, Bu ya? Tidak ada kendala, Mbak. Tidak ada kendala. Saya ingin pastikan tidak ada kendala. Kalau ada data yang kurang kami kembalikan dilengkapi. Nah, dari 9.000 data itu, Ibu mohon izin, dari 9.000 data itu apakah semuanya banyak yang harus dikembalikan itu karena terkendala dengan persyaratan dari perusahaannya atau persyaratan dari personalnya saja? Biasanya lupa menyertakan rekening, lupa menyertakan NIK-nya misalnya. Kan itu sebenarnya ada, nggak mungkin bisa saja waktu data kelupaan bisa jadi. Jadi sebenarnya dari 2,5 juta itu
kecil sekali ya kalau harus mengembalikan 9.000 itu kecil sekali. Dan saya yakin bahwa dengan cepat akan dipenuhi datanya. Jadi tidak ada kendala yang berarti. Saya ingin sampaikan tidak ada kendala yang berarti. DIPA sudah kami terima dari Menteri Keuangan kemarin. 2,5 juta diberikan kepada kami datanya per batch oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kami ada waktu checklist ini 4 hari. Setelah itu sembari kita nanti akan di launching, program itu begitu di launching akan segera bisa ditransfer kepada penerima. Setelah 2,5 batch pertama selesai, langsung masuk pada batch berikutnya. Baik, untuk batch pertama, kita Bu. berharap 15,7 juta itu bisa segera bisa mendapatkan subsidi gaji atau upah. Untuk tahap pertama ini semuanya apakah wajib harus mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang sudah tervalidasi? Ya, memang penerima manfaat program ini adalah mereka, tentu saja warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK, mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif, kemudian mereka menerima upah di bawah 5 juta, kemudian memiliki nomor rekening yang masih aktif, itu syarat-syarat yang memang kami butuhkan. Oke, Bu Ida tadi mengatakan dibutuhkan waktu maksimal 4 hari ini semua validasi bisa selesai. Tapi mungkin pemirsa dan calon penerima ingin mengetahui tanggal pastinya, apakah sudah dipastikan Bu kapan dana tersebut bisa mereka lihat di rekening mereka, Bu Ida? Ya, data kami peroleh kan kemarin, tinggal dihitung 4 hari. Dari hari ini maksimal ya Mbak, kami akan berusaha untuk bisa untuk batch berikutnya setelah batch pertama ini selesai, kami insya Allah kami akan menyegerakan untuk bisa mentransfer ke rekeningnya teman-teman pekerja. Berarti sebelum tanggal 31 kemungkinan insya Allah sudah cair ya Bu ya? Untuk batch pertama ya. Untuk batch pertama. Tapi kalau untuk kami akan depannya, berusaha semaksimal mungkin. Berusaha semaksimal mungkin. Kami berterima kasih dengan teman-teman di BPJS Ketenagakerjaan yang sudah melakukan kerja kerasnya, menghimpun nomor rekeningnya teman-teman pekerja. Kami juga berterima kasih pada teman-teman di Kemenaker yang dalam waktu seminggu kami menyiapkan Permenaker, Juklak, Juknis, menyiapkan DIP dan seterusnya. Ini saya kira kerja cepat yang memang sangat diharapkan oleh teman-teman pekerja. baik Ibu Menteri, tapi Bu kalau untuk kedepannya apakah ada peluang Bu pekerja non formal seperti itu juga mendapatkan iuran ini yang di luar pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan Bu? Sebenarnya program subsidi gaji atau upah ini adalah menyempurnakan atau melengkapi program-program yang ada. Sebelumnya kan pekerja informal yang terdampak COVID, mereka juga bisa mendapatkan bantuan sosial melalui Kementerian Sosial, apakah itu PKH atau transfer tunai langsung atau teman-teman yang di PHK kan juga bisa mendapatkan manfaat dari program Kartu Prakerja. Jadi sebenarnya program ini adalah melengkapi program-program yang ada. Tentu pemerintah akan mereview terus apa yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk mendorong beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi kita bisa kembali normal. Baik, terima kasih Ibu Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore Ibu Ida. Selamat sore.